Halo semuanya, pasti udah sering banget kan dengar soal cuka apel? Kayaknya di mana-mana lagi jadi omongan sebagai suplemen kesehatan. Tapi di tengah semua popularitasnya itu, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya apa sih yang cuka apel ini lakukan di dalam tubuh kita? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas khusus mengenai perannya yang luar biasa untuk sistem pencernaan kita. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Coba deh, kita jujur-jujuran sebentar. Pernah nggak habis makan enak, mungkin seporsi daging atau ayam bakar, tapi selang setengah jam kemudian perut rasanya begah, penuh. Kayaknya makanannya itu cuma numpang duduk aja di dalam dan nggak kemana-mana. Nah, rasa kembung dan nggak nyaman ini ternyata umum banget dan seringnya kita anggap sepele. Padahal itu tuh sinyal dari tubuh kita kalau ada sesuatu di mesin pencernaan yang butuh perhatian. Dan disinilah cuka apel mulai masuk ke dalam cerita. Oke, biar pembahasan kita runut dan gampang diikuti, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, kita mulai dari dasarnya dulu, apa sih cuka apel itu? Terus kita masuk ke inti permasalahannya, yaitu peran asam lambung. Ini bagian kuncinya nih. Setelah itu, kita urai satu-satu manfaatnya buat pencernaan, lanjut ke efek dominonya pada penyerapan nutrisi dan imunitas, dan yang terakhir, yang paling penting, gimana cara konsumsi yang benar dan aman. Baik, mari kita mulai dari babak pertama. Apa itu cuka apel? Penting banget buat kita paham dulu substansi apa yang lagi kita bicarakan ini sebelum kita menyelam lebih dalam ke manfaat-manfaatnya. Jadi proses pembuatannya ini sebenarnya adalah sebuah keajaiban biokimia yang terjadi dalam 2 langkah. Bayangin ya, kita punya sari apel yang manis. Pertama, ragi ditambahkan untuk memakan semua gula alaminya. Proses ini mengubah gula jadi alkohol, mirip lah kayak bikin bir, tapi ini baru setengah jalan. Selanjutnya, bakteri baik yang namanya acetobacter dimasukkan. Nah, bakteri inilah yang melakukan sulap kedua, mengubah alkohol jadi asam asetat. Dan asam asetat inilah komponen utama yang kasih aroma khas, rasa asam, dan sebagian besar manfaat kesehatan dari cuka apel. Nah, ini dia poin yang penting banget, jangan sampai salah pilih ya. Gak semua botol cuka apel yang ada di rak toko itu sama. Kuncinya adalah cari yang ada tulisan mentah, raw, atau with the mother. The mother itu apa? Itu loh gumpalan keruh yang sering ngendap di dasar botol. Jangan jijik dulu, itu bukan kotoran. Justru itu adalah harta karunnya. Kumpulan bakteri baik dan enzim hidup yang kita mau. Cuka apel yang warnanya bening itu biasanya sudah dipanaskan. Yang sayangnya malah membunuh semua makhluk-makhluk baik tadi. Jadi ingat, makin keruh justru makin bagus. Oke, sekarang kita sampai di jantung pembahasannya. Ini adalah inti dari semua penjelasan kita. Kalau dari semua ini Anda cuma mau ingat satu hal, nah inilah bagiannya. Peran asam lambung. Disinilah kita bakal paham cara kerja cuka apel yang sesungguhnya. Ini prinsip dasarnya. Banyak banget orang yang salah kaprah, ngira masalah pencernaan itu karena asam lambungnya kebanyakan. Padahal, seringkali yang terjadi itu justru sebaliknya. Asam lambung kita terlalu lemah atau kurang ngendang. Lambung kita itu didesain sebagai lingkungan yang super asam, ini syarat mutlak biar dia bisa kerja. Nah, cuka apel dengan kandungan asam asetatnya itu ngebantu menciptakan kembali suasana asam yang ideal ini, biar lambung kita bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Terus, emangnya kenapa kalau asam lambung kita lemah? Ini nih efek berantainya. Pertama, protein yang molekulnya rumit jadi susah banget dicerna. Kalau asamnya lemah, protein nggak bisa dipecah. Akibatnya apa? Makanan jadi parkir kelamaan di lambung, nggak bisa lanjut ke usus. Nah, proses parkir inilah yang bikin fermentasi nggak normal, menghasilkan gas, dan akhirnya bikin kita merasa penuh, begah, dan nggak nyaman. Lebih parahnya lagi, asam lambung itu garda terdepan pertahanan kita. Kalau lemah, kuman dan bakteri jahat dari makanan bisa lolos masuk lebih dalam dan bikin masalah. Oke, sekarang kita udah paham kan masalahnya di mana? Yaitu asam lambung yang lemah. Dan gimana cuka apel bisa jadi solusinya? Yuk kita lihat lebih detail lagi manfaat langsung apa aja yang bisa dirasakan oleh sistem pencernaan kita. Mari kita bedah satu persatu ya. Lingkungan asam yang dibantu oleh cuka apel ini bertindak kayak tombol on buat enzim pepsin. Ini enzim utama pemecah protein. Tanpa asam yang cukup, pepsin ini tidur. Begitu aktif, protein langsung dipecah dengan efisien. Ini otomatis mengurangi masalah makanan yang parkir kelamaan. Jadi kembung dan gas pun berkurang. Di saat yang sama, suasana asam ini jadi nggak nyaman buat kuman jahat. Jadi kayak disinfektan alami gitu. Dan ada bonusnya nih, tingkat asam yang pas di lambung akan ngirim sinyal ke kantung empedu buat ngelepasin cairannya. Yang penting banget buat mencerna lemak. Jadi ini benar-benar reaksi berantai yang sangat positif. Eits, manfaatnya nggak berhenti di perut aja loh. Apa yang terjadi di lambung itu efeknya ke seluruh tubuh.
Pencernaan yang efisien itu adalah gerbang utama penyerapan nutrisi dan fondasi sistem imun yang kuat. Yuk kita lihat efeknya yang lebih luas ini. Nah, ini poin yang sering banget dilupakan. Kita bisa aja makan makanan paling sehat di dunia, tapi kalau tubuh nggak bisa menyerap vitamin dan mineralnya, ya percuma kan? Banyak mineral penting kayak kalsium buat tulang, magnesium buat otot, dan zat besi buat darah, itu butuh lingkungan lambung yang asam biar bisa diserap tubuh. Vitamin B12 juga sama. Jadi, dengan memperbaiki pencernaan, kita secara langsung meningkatkan nilai gizi dari setiap makanan yang kita makan. Sekarang coba deh perhatikan angka ini. Ini fakta yang luar biasa tapi penting banget. Sekitar 60-70% dari seluruh sel imun kita itu tinggal di sepanjang saluran pencernaan. Coba bayangin, usus kita itu bukan cuma pipa makanan, tapi juga markas besar dari tentara pertahanan tubuh kita. Jadi, logikanya jadi simpel dan jelas banget kan? Kalau pencernaan kita berantakan, makanan gak tercerna dengan baik, ini bisa bikin peradangan di usus. Peradangan ini akan membuat tentara imun kita sibuk terus dan kecapean. Sebaliknya, kalau pencernaan lancar, kita menciptakan lingkungan yang sehat yang bikin sistem imun kita bisa fokus ke tugas utamanya, melawan infeksi dari luar. Singkatnya, menjaga lambung adalah langkah pertama untuk menjaga imunitas tubuh. Tentu, setelah tahu semua manfaat hebat ini, pertanyaan berikutnya adalah, oke, terus gimana cara minumnya? Nah, di bagian ini, kita akan bahas cara yang tepat dan aman, karena cara pakainya ini sangat menentukan hasilnya. Panduannya sederhana banget, tapi tolong perhatikan detailnya ya. Mulai aja dengan 1 sendok makan. Poin kedua, ini yang paling krusial. Jangan, sekali lagi, jangan pernah minum langsung dari botol. Cuka apel itu sangat asam, bisa merusak email gigi dan lapisan kerongkongan kalau nggak diencerkan. Jadi, wajib hukumnya dilarutkan dalam segelas air, sekitar 250-300 ml. Biar lebih aman buat gigi, bisa juga pakai sedotan. Kapan waktu terbaiknya? Minum sekitar 15-20 menit sebelum makan, terutama sebelum makan yang banyak proteinnya. Ini ibaratnya kayak mempersiapkan lambung kita, menyalakan tungku pencernaan sebelum makanannya masuk. Sebagai penutup, mari kita lihat cuka apel ini dengan kacamata yang tepat. Ini bukan pil ajaib yang bakal menyelesaikan semua masalah kesehatan dalam semalam. Anggaplah cuka apel ini sebagai salah satu alat yang sangat berguna di kotak perkakas kesehatan kita. Kalau dipakai secara konsisten dan benar, sebagai pendukung pola makan yang baik dan gaya hidup aktif, cuka apel bisa jadi teman yang sangat ampuh untuk mengoptimalkan pencernaan kita, meningkatkan penyerapan nutrisi, dan pada akhirnya membangun fondasi kesehatan yang lebih kokoh dari dalam. Dukung channel HC ID dengan like, komen, dan subscribe channel ini.